tolong berikan kepada saya, informasikan ke saya sebuah ayat atau penjelasan dari apapun lah yang menjelaskan bahwa isi Alkitab yang dibaca oleh Yesus yang disebutkan di Lukas itu isinya sama dengan Alkitab yang dibaca oleh umat Kristen sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, marilah kita mulai perjumpaan kita ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, saya yakin tidak banyak di antara kita yang tahu, menyadari bahwa kita ini sebenarnya makhluk yang kekal abadi, tidak pernah musnah lagi. Kita diciptakan oleh Allah untuk tinggal selamanya di surga, di akhirat, di alam akhirat. Jadi kita tinggal di alam dunia ini sementara. Kita punya 5 fase kehidupan. Yang pertama, kita diciptakan menjadi roh, tinggal di alam roh. Kemudian Allah memilihkan kita akan lahir dari rahim mana nih? Kita kedua di alam rahim. Kemudian yang ketiga, kita harus transit dulu di alam dunia. Setelah itu pindah transit lagi ke alam barzah atau alam kubur. Setelah itu berpindah terakhir di alam akhir, alam akhirat kita. Nanti di sana kita diinginkan oleh Allah untuk tinggal di surga. Namun kita diuji dulu. Kita diuji di alam dunia yang sedang kita jalani. Jadi dulu pada saat kita sudah diciptakan menjadi roh, sebelum masuk ke alam, berpindah ke alam rahim, kita ditanya oleh Allah, Alastu birobikum, apakah kamu bersaksi aku Tuhanmu? Kemudian kita, roh-roh ciptaan manusia, menjawab bala sahidna, artinya benar, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke dalam alam rahim 9 bulan 10 hari, kurang lebih seperti itu, kemudian barulah kita lahir di dunia untuk menjalani ujian-ujian supaya nanti Allah bisa melihat mana yang lulus ujian, mana yang tidak. Yang lulus ujian akan diberi ganjaran, akan diberi balasan rahmat dan surganya. Yang bandel, yang membangkang, yang kemudian kufur, dia akan dibalas juga dengan murkanya, dengan siksanya di alam kubur maupun di alam akhirat di neraka. Nah, kajian di channel ini adalah mencari sebenarnya ujian itu ada panduannya atau tidak. Kita menjalankan ujian di dunia ini, ada panduan yang pasti, yang hak, yang benar-benar datang dari Allah sebagai pencipta kita, yang harus kita ikuti agar jalan yang kita pilih tidak tersesat. Nah, kita akan mencari di manakah buku yang diturunkan oleh Allah itu. Di manakah manual book yang harus kita pahami, yang harus kita miliki, harus kita imani, supaya jalan kita tidak salah, supaya kita mempunyai panduan yang jelas, jalan yang lurus, supaya kita benar-benar mengarah kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Kita akan membandingkan agama-agama yang ada di dunia ini, tapi tidak semua ya. Kita hanya membandingkan agama samawi. Jadi dulu waktu kita masih SD, kita diajarkan bahwa agama itu terbagi menjadi 2 golongan besar. Pertama agama samawi, yang kedua adalah agama ardi. Agama samawi adalah agama dari langit, diturunkan oleh Allah. Inilah agamamu, kurang lebih begitu. Sedangkan agama ardi adalah agama yang tumbuh berkembang dari budaya-budaya manusia yang mempercayai bahwa budaya itu untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah, kurang lebih begitu. Nah, kita akan membahas khusus hanya yang agama samawi, khususnya lagi agama Islam dan agama Kristen. Nanti agama Yahudi, agama yang lainnya ya sedikit-sedikit lah mungkin kita singgung ya. Nah, agama yang dua ini, agama Islam dan Kristen plus agama Yahudi, dipercaya adalah agama warisan dari Nabi Ibrahim. Menurut saya tidak. Agama samawi itu sejujurnya, sejatinya agama samawi itu hanya satu, yaitu agama Islam. Tidak ada agama yang lain kecuali agama Islam. Kenapa agama Islam? Karena agama Islam adalah agama tauhid. Jadi Allah menurunkan para utusannya dari mulai Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, ada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa atau Yesus, dan terakhir disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Mereka semua mengajarkan satu ajaran, yaitu Siratal Mustaqim, tauhid, jalan yang lurus, keimanan yang lurus. Tidak mungkin Allah menurunkan manual book itu bermacam
bermacam-macam sehingga tumbuh agama yang banyak lah. Pasti satu aja, yang tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Aku menciptakan kamu, kamu harus mengakui seperti janjimu bahwa aku adalah Tuhan kamu. Nanti kalau kamu seperti itu, konsisten, kamu akan saya kembalikan ke kampung halaman kamu di surga. Dan kita akan melakukan perbandingan agama dengan cover both sides supaya berimbang. Kemudian kita juga membahas secara komprehensif dan objektif ya. Dan dalam melakukan perbandingan ini, saya mempunyai buku referensi yang utama, yaitu buku ini, Show Us the Straight Path, menemukan kebenaran iman yang sejati. Dan saya juga menggunakan buku ini, Pencarian Manusia Akan Allah, karena ini adalah tulisan atau terbitan dari umat Kristen ya. Oke, nah perbandingan agama ini tidak bermaksud untuk merendahkan atau mengolok-olok satu dua agama ya. Tujuan dari kajian ini semata-mata kita ingin menjadikan agama sebagai objek penelitian, sebagai objek kajian ilmiah, supaya kita bisa menemukan mana agama yang dikehendaki oleh Allah yang harus kita imani dari awal sampai kita nanti ajal. Di manakah agama itu atau yang mana agama itu? Agama yang pastinya berdasarkan pada buku manual atau manual book yang diturunkan oleh Allah agar kita imani. Sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu sebuah film klasik ya yang dirilis tahun 1956, The Ten Commandments. Oke, kita saksikan dulu ya. I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ya, itulah tadi cuplikan dari film The Ten Commandments yang wajib ditonton ya. Film yang bersumber dari peristiwa Nabi Musa saat bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Jadi di Gunung Sinai itu Nabi Musa diperintahkan untuk melepas kasut atau alas kakinya karena berada di tempat yang kudus, tempat yang suci. Di situ pula lah Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan kamu, Tuhan bapak-bapak kamu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, dan otomatis Tuhannya Musa juga. Nah, di dalam peristiwa ini kita bisa mengambil sebuah benang merah bahwa sesungguhnya Tuhan para nabi itu sama, satu saja, yaitu Tuhan yang bertemu dengan Nabi Musa. Hanya satu saja, tidak ada Tuhan yang lain. Di situ kita bisa juga memahami bahwa agama yang diturunkan oleh Allah kepada para utusannya pasti satu, membawa risalah yang sama, yaitu risalah yang mentauhidkan, mengesahkan Allah. Tidak mungkin ajarannya berbeda-beda, pasti semuanya ajaran tauhid lah yang diinginkan oleh Allah. Jadi sangatlah tidak mungkin jika Allah menurunkan kita ke dunia kemudian mengiringi kita dengan manual book atau risalah yang berbeda-beda. Pasti risalah itu hanya satu, yaitu risalah yang membawa ajaran tauhid. Ajaran tauhid yang mengisahkan Allah bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kita ini sebenarnya manusia ini diciptakan untuk hidup selamanya di akhirat, bukan di alam dunia. Jadi sebelum kita sampai nanti di kehidupan sejati, kehidupan sesungguhnya di alam akhirat selamanya, kita harus melalui beberapa alam dulu. Kita harus transit di beberapa alam, dan kita saat ini sedang transit di alam dunia. Di alam dunia inilah kita benar-benar diuji, benar-benar dicoba oleh Allah, apakah kita selalu menjaga perjanjian kita dengan Allah bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah. Kita benar-benar diuji, kita tetap taat, tetap patuh, atau kita ingkar. Nah, dalam kajian kita di channel ini, kita akan membandingkan satu agama dengan agama yang lain dengan open mind ya, dengan hati yang ikhlas, membuka diri untuk berbagai macam pengetahuan, informasi, ide-ide, perspektif-perspektif yang sekiranya dapat menguatkan kita dalam proses untuk mencari mana agama yang benar dan mana kitab manual book yang diturunkan oleh Allah. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan mengambil sebuah quote dari Benjamin Franklin ya. Benjamin Franklin adalah seorang founding father, salah satu founding father United States, dan dia juga salah satu penulis dari Declaration of Independence atau naskah kemerdekaan Amerika. Benjamin Franklin inilah yang ikut menulisnya. Dan mungkin kalau kita ingat di lembar 100 bill, $100 itu ada foto seorang laki-laki yang agak ya udah tua, ya udah tembem, terus rambutnya agak kriwil. Itulah foto dari Benjamin Franklin.
Quote yang saya maksudkan dari Benjamin Franklin adalah if better is possible, then good is not enough. Jadi jika lebih baik bisa kita dapatkan, maka yang baik itu nggak cukup. Jadi misalnya ini peci saya anggap ini baik, saya pikir ini cukup, tapi kemudian saya mendapatkan yang better, yang lebih pas dengan ukuran kepala saya, maka saya katakan bahwa ini peci ini saya tinggalkan karena saya sudah mempunyai yang better, begitu. Nah, konteks dengan kajian kita perbandingan agama ini kurang lebihnya jika kita selama ini meyakini atau mengimani sebuah agama yang kita anggap bagus, kita sudah nyaman karena ini adalah warisan leluhur nenek moyang yang juga beragama yang sama. Namun setelah kita pelajari lebih lanjut, setelah kita dewasa, kita mencoba untuk menyelidiki semuanya, baik dari sejarah kitab suci, sejarah Rasulnya, maupun dari dogma ajaran-ajarannya, ternyata kita mendapatkan bahwa agama yang selama ini kita peluk adalah agama yang paling bagus, yang sudah teruji ke validitasnya, maka ya kita bisa mempertahankan agama tersebut sehingga kita bisa imani sampai ajal menjemput. Namun jika kita mendapatkan ada agama yang lain yang ternyata lebih bagus yang selama ini kita imani, maka kita harus meninggalkan agama lama untuk memeluk agama yang baru ini, karena agama yang baru ini telah teruji di segala macam sisinya, ini lebih unggul. Kenapa begitu? Karena pasti yang diturunkan oleh Allah agama yang benar-benar paling unggul di antara semuanya. Baik, itulah prolog yang bisa saya sampaikan, dengan harapan semoga kita bisa dengan niat yang ikhlas, niat yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan keyakinan agama mana yang seharusnya saya imani, saya peluk, sehingga kita bisa kembali ke hadapan Allah dengan bekal amal soleh yang cukup untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan balasan surganya nanti. Baik, mari kita mulai membahasnya, mari kita mulai mengkupas, mari kipas. Yang pertama adalah yang sangat basic dalam sebuah agama, kita mencari manual booknya itu. Manual book yang tadi saya bilang yang berasal dari Allah. Oke, kita membandingkan dua agama, kita tanya dulu agama Islam. Kalau kita tanya kepada umat Islam, apa nama kitab sucimu? Mereka akan menjawab dengan jawaban yang sama semuanya, seragam semuanya. Mereka akan menjawab Al-Quran, atau Al-Quranil Karim, atau Al-Quran yang mulia. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi 100% firman Allah berbahasa Arab. Ini contohnya Al-Quran. Kemudian kalau ada yang berbahasa lain selain bahasa Arab, itu Al-Quran bukan. Kalau yang berbahasa selain bahasa Arab itu bukan Al-Quran, itu adalah terjemahan. Contohnya ini adalah Al-Quran dengan terjemahan paralel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Al-Quran, terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kalau yang satu lagi bukan Al-Quran, bukan terjemahan, tapi tafsir. Ini contohnya, ini tafsir Al-Misbah, tulisan Dr. Quraish Shihab. Satu lagi saya juga punya Al-Quran dan tafsirnya terbitan dari Depak, Kemenak ya, Kementerian Agama. Nah, itulah Al-Quran. Semua orang akan menjawab sama. Termasuk juga kalau ada orang bule ditanya, apa nama kitab sucimu? Bule yang muslim ya. Mereka akan menjawab Quran, atau di sini The Glorious Quran. Jadi tidak ada perbedaan, semua umat Islam dimanapun berada, jawabannya sama. Kitab suci saya yaitu Al-Quran. Tentu karena ini adalah suatu hal yang sangat krusial, maka kita harus menanyakan dulu, mencari informasi dari sumbernya langsung, yaitu Al-Quran. Apakah Al-Quran sebagai kitab suci menginformasikan bahwa kitab suci itu adalah Al-Quran? Oke, saya mau membacakan sebuah surat di dalam Al-Quran, surat ke-36, yaitu Quran surat Yasin. Di awal-awal ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kurang lebih artinya Yasin. Yasin adalah gabungan dua huruf hijaiyah, ya dan sin. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa menerjemahkan dengan persis apa arti sesungguhnya dari kata Yasin. Sebagian berpendapat Yasin itu adalah nama lain atau sebutan lain dari Nabi Muhammad SAW. Yasin wal Qur'anil Hakim. Inilah Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Engkau Muhammad adalah salah satu dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang berjalan di atas keimanan yang lurus, siratul mustaqim.
Jadi jelas di Quran surat Yasin di awal ini ayat 1 sampai 4 ya. Itu jelas menceritakan atau jelas menginformasikan bahwa kitab suci umat Islam namanya Al-Quran, nabinya namanya Muhammad, dan Muhammad ini adalah salah satu dari sekian nabi atau rasul yang diutus oleh Allah. Jadi clear ya, agama Islam namanya punya kitab suci Al-Quran, punya nabi namanya Muhammad. Dan Muhammad bukan nabi palsu, bukan nabi jadi-jadian, tapi benar-benar salah satu di antara nabi rasul yang berjalan di atas Shiratul Mustaqim. Oke, clear? Yang Islam sekarang kita tanya, kita bandingkan dengan yang agama Kristen. Jika ditanya kira-kira agama Kristen itu kitab sucinya apa? Apa yo? Nah, sebagian besar akan menjawab kitab suci saya namanya Alkitab. Sebagian kecil yang lain mereka akan menjawab kitab sucinya adalah Injil. Tapi Injil yang ada di Perjanjian Baru, bukan ini. Ini adalah Injil Barnabas. Injil Barnabas adalah salah satu dari sekian banyak Injil apokrif. Injil apokrif adalah Injil-Injil yang disembunyikan atau Injil larangan, Injil yang dirahasiakan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita misalnya tanya ke orang bule yang beragama Kristen ya, ditanya coba, what's the name of your scripture? Apa kitab sucimu? Mereka akan menjawab Bible atau Holy Bible. Ini saya punya yang New International Version. Tapi sebagian kecil juga akan ada yang menjawab berbeda. Mereka akan menjawab Gospel. Ini salah satu contohnya, kitab suci The Gospel of Judas. Nah, kita mungkin mengingat bahwa sekian ratus tahun Indonesia sudah dijajah oleh Belanda. Belanda datang ke sini membawa 3 misi. Yang pertama gold, emas, kekayaan. Kedua glory, kejayaan, ya, kemegahan. Yang ketiga adalah gospel, bukan Bible tapi gospel. Nah, mungkin artinya Belanda ingin menginjili atau menggospeli ya, mengkristenkan penduduk dari Nusantara waktu itu ya. Nah, kurang lebih begitu, cukup menarik. Tapi akan ada orang yang mengatakan, nah itu kan hanya terjemahan. Nah, kalau terjemahan ya oke, tapi kalau mengganti nggak boleh. Kita tidak punya hak untuk mengganti sebuah nama. Contohnya Judas, kalau mau diterjemahkan boleh jadi Yudas, boleh. Tapi kalau jadi Jono ya nggak boleh, itu namanya sudah mengganti. Kalau namanya Bible mau diterjemahkan menjadi Biblos itu boleh, Biblia boleh. Tapi kalau kemudian Bible diterjemahkan menjadi Alkitab, sudah beda nama, sudah diganti itu. Nah, itu seharusnya nggak boleh. Oke, apakah akan berhenti di situ? Ternyata tidak. Kita masih ingin mengelaborasi nama kitab sucinya umat Kristen ini. Bagaimana kalau ditanyakan kepada umat Kristen ya, yang Protestan, apa nama kitab sucimu? Alkitab. Tapi lebih lanjut, Alkitab yang mana? Yang proto atau deutero? Ternyata Alkitab itu memang ada 2. Alkitab yang proto-kanonik yang dipakai oleh umat Kristen Protestan, dan Alkitab deuterokanonik yang dipakai oleh umat Kristen Katolik dan umat Kristen Ortodoks. Jadi 2 Alkitab ini mana yang benar? Apa bedanya? Yang tebal yang digunakan oleh umat Kristen Katolik dan Ortodoks itu lebih tebal, ada tambahan 7 kitab Septuaginta. Jadi Septuaginta adalah kitab-kitab yang ditulis oleh 70 orang pada waktu pemerintahan Raja Ptolemeus II atau 3 dari Mesir ya. Dan itu ditulis pada tahun abad ketiga sebelum Masehi, sebelum mungkin pas Yesus lahir ya. Nah, dari kitab Septuaginta itu oleh Martin Luther, pendiri agama Kristen Protestan, itu dikeluarkan, tidak dipakai, sehingga menjadi Alkitabnya di Perjanjian Lama lebih tipis, 7 kitab. Nah, kenapa begitu? Nanti kita kupas di lain waktu. Nah, tadi kita tanyakan untuk agama Islam di Al-Quran menyebut apa namanya. Nah, sekarang kita juga cari tahu dulu di Alkitab ya. Di Alkitab saya punya aplikasinya, kita buka Alkitab. Saya menemukan 2 ayat yang menyebut Alkitab. Di sini ternyata juga disebutkan Alkitab. Ada Markus 15:28, ada Lukas 4:16. Saya baca yang Lukas 4 nomor 16 ya, ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ia itu maksudnya merefer
Nabi Isa atau Yesus. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ada nama Alkitab di sini. Cuman masalahnya kenapa Alkitab itu sudah dibaca oleh Yesus pada saat Yesus masih hidup? Di Lukas ya disebutkan, di Injil Lukas itu menyebutkan Yesus tuh dulu kalau setiap hari Sabat, hari Sabtu masuk ke tempat ibadat, nggak disebut nih tempat ibadatnya gereja atau mana, nggak disebut, hanya tempat ibadat untuk membaca Alkitab. Nah, Alkitabnya yang mana nih? Kan waktu Yesus itu masih hidup, Lukas belum ada. Injil Lukas belum ditulis. Yesus mati usia tahun 30 Masehi. Di Alkitab Yesus tidak disebutkan Yesus wafat ya, tapi Yesus mati. Saya kurang tahu kenapa Tuhannya mati dibilang begitu ya. Bukannya Tuhannya wafat atau whatever lah. Nah, pada saat Nabi Isa atau Yesus itu masih hidup, kenapa Lukas sudah tahu membaca Alkitab? Sedangkan Alkitab itu baru resmi di kanon diterbitkan pada tahun paling cepat 325 Masehi. Lukas menulis Injilnya itu tahun 65 sampai 70 Masehi di Roma. Nah, bagaimana Lukas itu bisa mengetahui bahwa dulu Alkitab yang nantinya akan dikanon tahun 325 itu dulu sudah dibaca Yesus? Kan agak sulit dipahami bahwa Yesus itu dulu membaca Alkitab, bahkan Alkitab itu sebenarnya baru dirilis 300 tahun kemudian. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, jadi Alkitab itu yang dibaca oleh Yesus itu Alkitabnya mana? Apakah Alkitabnya sama dengan Alkitab yang ada sekarang ini? Apakah Alkitabnya berbeda? Baik, gini aja, saya mau memberikan challenge nih kepada umat Kristen, khususnya kepada para pendeta ya. Tidak hanya pendeta deh, pendeta boleh, suster, pastor, romo, kardinal, atau bahkan mungkin misionaris atau mungkin paus sekalian. Jika mengetahui challenge saya ini, tolong dijawab. Challenge saya adalah tolong berikan kepada saya, informasikan ke saya sebuah ayat atau penjelasan dari apapun lah yang menjelaskan bahwa isi Alkitab yang dibaca oleh Yesus yang disebutkan di Lukas itu isinya sama dengan Alkitab yang dibaca oleh umat Kristen sekarang ini. Challenge saya ini sesungguhnya untuk kepentingan umat Kristen sendiri, bukan untuk kepentingan saya. Kenapa untuk kepentingan umat Kristen? Supaya yang umat Kristen yang membaca Alkitab itu yakin bahwa Alkitab yang dibacanya adalah Alkitab yang isinya sama yang dibaca oleh Tuhannya dulu. Supaya umat Kristen itu bisa yakin inilah agama dengan dasar kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Jadi saya ulang lagi, saya men-challenge semua umat Kristen, terutama pendeta, suster, pastor, dan seterusnya. Challenge saya, tunjukkan kepada saya sesuatu yang bisa memberikan bukti bahwa Alkitab yang dibaca Yesus di tahun 2000 yang lalu lah, itu adalah Alkitab yang isinya sama yang ada sekarang ini. Oke ya, semoga challenge ini bisa ditanggapi positif sehingga bisa membawa manfaat yang banyak bagi para pemeluk agama Kristen. Oke, saya masih penasaran, saya punya Alkitab tapi yang versi New International Version, Holy Bible. Atau saya cari di Google aja, Lukas 4 ayat 16. Oke, ini ada Luke 4 verse 16 NIV, New International Version. Yang lebih sering dipakai bukan NIV tapi King James Version. Oke, kita cari ya. Kita buka Bible Gateway. Oke, isinya begini. He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue. As was his custom, he stood up to read. Di sini ada masalah baru selain nama Alkitab tadi ya. Jadi pada hari Sabat, bukan hari Minggu ya, hari Sabat Yesus masuk ke sinagog, bukan ke gereja. Nah, ini mengganti lagi nih, sinagog harusnya diterjemahkan boleh menjadi sinagoge bisa. Tapi kalau kemudian diganti menjadi rumah ibadat atau gereja, itu sudah mengganti dan itu cukup vital penggantiannya ya. Nanti akan kita bahas deh kenapa sinagog kok bisa menjadi gereja.
Bagaimana mungkin Yesus yang mencontohkan masuk ke rumah ibadat yang namanya sinagog pada hari Sabtu berubah sekarang menjadi tempat ibadatnya di hari Minggu adalah gereja atau church. Baik, kita tinggalkan, kita akan membahas lebih lanjut perbandingan agama ya. Tapi kali ini saya akan membahas sebuah tayangan yang cukup viral tahun lalu sekitar bulan April 2024, yaitu tayangan dari khotbah Pendeta Tiberias, Pendeta Gilbert Dumoindong. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Tapi bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Di dalam khotbahnya, Pak Pendeta ini memberikan perbandingan agama antara agama Islam dan agama Kristen berkaitan dengan zakat atau sedekah yang dikeluarkan dibandingkan dengan frekuensi ibadahnya. Jadi Pendeta Gilbert mengatakan umat Kristen itu enak, ibadah cuma 1 kali seminggu, datang nyanyi-nyanyi santai. Sepupu kita 2,5, makanya dia sholat 5 kali sehari. Begitu kira-kira gambarannya ya. Sebenarnya Pendeta Gilbert ini adalah pendeta favorit saya. Saya suka mendengarkan khotbah dia di radio hari Minggu waktu saya masih di Jakarta, dan di channel-channel medsos ada khotbahnya Pendeta Gilbert. Hampir selalu saya ikutin. Bukan masalah kontennya, karena kalau masalah kontennya malah saya sering pusing dengarnya. Kok begitu sih? Ya, tapi kan karena beda keimanan ya. Yang saya suka dari Pendeta Gilbert itu cara dia membawakan khotbahnya itu menarik. The way he speak, ya, the way of speakingnya itu sangat enak, fluently, lancar, bagus, dan menarik, fun lah, sehingga mudah diterima. Baik, saya nggak bahas itu, saya akan membahas materi yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert dalam khotbahnya di depan mimbar, di depan jamaahnya semuanya. Jadi, perpuluhan dibandingkan dengan yang hanya 2,5%. Perpuluhan adalah sumbangan atau donasi yang diberikan oleh umat Kristen kepada gereja. Saya nggak tahu nih, Pak Pendeta bayar perpuluhan juga nggak sih? Nah, ini disyariatkan di Perjanjian Lama ya. Jadi zaman dulu umat Bani Israel tuh membayar perpuluhan kepada imam-imam Lewi. Dan di sini kita tahu bahwa yang melaksanakan dulu adalah umat-umat Bani Israel ya, bukan umat Kristen, karena Kristen belum ada waktu itu. Jadi Bani Israel dulu menyumbangkan perpuluhannya kepada imam-imam Lewi agar imam-imam Lewi bisa melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Saya nggak paham apakah pendeta-pendeta sekarang bisa dipersamakan dengan imam-imam Lewi. Karena kalau imam Lewi kan menunjukkan garis keturunannya dari keturunan Lewi. Salah satunya ya Nabi Musa itu keturunan Lewi juga. Nah, apakah seluruh umat Kristen harus mengeluarkan perpuluhan atau hanya jemaahnya saja? Imam-imamnya atau pendetanya nggak perlu mengeluarkan. Yang menjadi pertanyaan, kalau para pendeta juga mengeluarkan perpuluhan, maka disalurkan ke gereja mana? Kalau gerejanya punya gereja dia juga, artinya kan mengeluarkan dari kantong kiri masuk kantong kanan. Karena intinya gereja itu adalah milik pendeta juga, dan pendeta dan para koleganya lah, kurang lebih begitu. Mau perpuluhan, mau per 20-an, per 100-an dikeluarkan ya balik ke gerejanya dia sendiri juga kan. Nah, akan digunakan untuk apa? Itu terserah pendetanya. Bisa untuk pendeta pribadi, untuk para pelayanan atau pengurus gereja yang lain, atau untuk membangun gereja supaya lebih indah, lebih lengkap, ya itu kebijakan dari Pak Pendetanya sendiri. Bagaimana dengan yang 2,5%? Mari kita kupas. Yang 2,5% itu benar Pak Pendeta, itu adalah salah satu zakat, tarif zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam. Bedanya adalah kalau perpuluhan adalah 1 bulan diambil 10%, gaji 1 bulan diambil 10%, masukin kotak gereja, selesai. Kalau umat Islam bukan 1 bulan, tapi adalah
kekayaan selama 1 tahun. Nah, kekayaan selama 1 tahun dihitung sudah mencapai nisab atau belum. Bukan nasab ya, nisab. Kalau nasab kan garis keturunan atau bloodline. Nah, ini nisab, hitungan yang harus tercapai angka tertentu sehingga yang telah mencapai nisab baru mempunyai kewajiban membayarkan 2,5. Tidak setiap bulan, 1 tahun kekayaan dihitung. Nah, ini beda kan, udah beda 1 bulan atau tahun, lebih kecil kan daripada perpuluhan. Nah, tapi nggak hanya sekedar itu yang dikeluarkan oleh umat Islam, ada yang zakat peternakan, ada zakat profesi, ada zakat rikas. Zakat rikas ini adalah zakat pertambangan atau zakat dari usaha menemukan harta karun dari dalam tanah. Nah, kita misalnya punya harta yang berasal dari pertambangan itu, maka zakatnya tidak boleh 2,5%, tapi 20%, Pak Pendeta. Lebih gede mana? 20 apa perpuluhan? Kalau normal sih lebih gede 20 ya. Nah, 20%. Apakah yang 2,5% itu ibadahnya 5 kali sehari, kemudian yang 20% ibadahnya 1 kali sehari? Enggak juga. Jadi antara zakat dengan ibadah dalam hal ini sholat itu klasternya berbeda, nggak bisa dicampur, tapi dijalankan dengan simultan. Minimal 5 kali sehari, minimal ya, bisa lebih artinya. Jadi bisa 5 kali, bisa 7 kali, bisa 10 kali, dan seterusnya. Nah, 5 kali ini terdiri dari 17 rakaat atau 17 set. Satu set itu misalnya kita berdiri, ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, selesai. Itu 1 set. Nah, 5 kali sholat itu banyaknya 17 set. Nah, kalau misalnya Pak Pendeta mau coba sholat ini 5 kali ini, paling pagi adalah sholat subuh. Kita harus bangun sholat jam 4:30 lah. Kita harus sudah siap berangkat ke masjid. Karena kita sebagai laki-laki, sholatnya harus sebaiknya harus di masjid, nggak boleh di rumah Pak Pendeta, kecuali ada uzur. Pak Pendeta bisa membayangkan setiap hari bangun jam 4:30 kita harus sudah ke masjid untuk mendirikan sholat subuh berjamaah. Berat nggak itu? Jadi bangun pagi, tahu-tahu udah jam 4 dengar azan, untuk bangkit, mandi atau wudhu, hanya wudhu lah, berangkat ke masjid. Berat nggak itu? Kalau bagi saya itu berat sih. Berat, tiap pagi bangun Pak Pendeta, tiap pagi bangun jam 4:05 mau wudhu atau mandi dulu lebih baik, terus berangkat ke masjid untuk sholat. Tapi karena kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah jauh lebih besar dari rasa malas, rasa berat, beban itu, maka kita bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid dengan rutin tanpa ada gerutuan, tanpa ada komplain ya. Jadi kita ibadah, umat Islam ibadah itu tidak melihat ini ibadahnya santai nggak ya, ibadahnya asik nggak ya, nggak begitu. Tapi kita menjalankan ibadah semata karena Allah. Ini adalah perintah Allah, kita jalankan. Samina wa ta'na. Kita dengar, kita taat, bukan samina wa asoina. Kita dengar, kita cuekin, kita ingkari, nggak begitu. Nah, berat tidaknya itu nggak masalah. Kita jalankan dengan ikhlas, karena itulah kewajiban yang harus kita jalankan kepada Sang Pencipta. Kita pingin nanti kembali lagi ke alam akhir, itu kembalinya ke surga. Nah, cara kembali ke surga kan otomatis harus mengikuti perintah dari Sang Pencipta kita. Begitu Pak Pendeta. Nah, untuk menjelaskan lagi, saya ingin menginformasikan bahwa ibadah di dalam umat Islam itu terbagi 2, ibadah yang mahdoh, ibadah yang ghairu mahdoh. Ibadah yang mahdoh adalah ibadah yang sudah jelas SOP-nya, udah rigid. Nah, ibadah yang mahdoh ini contohnya sholat, contohnya saum di bulan Ramadan, atau zakat, yang terakhir haji atau umroh jika mampu. Nah, sholat ini itu bermacam-macam. Ada sholat yang wajib yang 5 kali, ada sholat yang tambahan, yang sunnah. Yang sementara yang saum juga sama, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah saum di bulan Ramadan. Yang sunnah tambahan saum di hari Senin, Kamis, atau saumnya Nabi Daud. Nah itu. Kemudian yang zakat juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu yang bayar 2,5%, yang 20%, 10% begitu ya. Yang sunnah ada juga, namanya sedekah, infak, mau bangun masjid, mau menyantuni anak yatim. Dan kalau ibadah yang ghairu mahdoh adalah ibadah yang tata caranya tidak diatur secara baku. Contohnya adalah misalnya ya kajian ini. Kajian ini insya Allah menjadi ibadah saya, menjadi catatan amal soleh saya, yang akan menjadi amalan saya, pahalanya terus walaupun saya sudah
tidak ada di dunia lagi. Nah, kembali ke masalah sholat tadi Pak Pendeta, karena itu termasuk ibadah mahdoh, sudah jelas tata caranya. Yang pertama harus cuci-cuci dulu. Cuci-cuci atau wudhu, kita harus wudhu dulu. Kenapa harus wudhu? Ya karena kita pengen bersih semuanya, bersih dari kotoran, bersih dari najis. Kemudian Pak Pendeta mengatakan umat Kristen enak, nggak usah cuci-cuci, nggak usah gerak-gerak. Kenapa kita nggak perlu cuci-cuci? Karena umat Kristen itu sudah disucikan oleh darah Yesus. Waktu saya mendengarkan atau menyimak pendeta itu, kata-kata itu bukan buat saya itu agak bias ya. Jadi saya sudah mempelajari kristologi ini sekian puluh tahun, dan sehingga waktu Pak Pendeta mengatakan kita nggak perlu cuci-cuci karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Nah, itu mengandung makna secara rohani, secara kontekstual, secara psikis. Bukan kita artinya sudah disucikan oleh darah Yesus, makanya kita nggak perlu cuci-cuci secara fisik. Tetap beda klaster lagi itu. Jadi Pendeta Gilbert tidak memahami mana yang rohani, mana yang jasmani. Nah, yang di Islam itu harus cuci-cuci, itu adalah membersihkan secara jasmani. Dan kalau yang dibandingkan dengan bersih-bersih secara rohani, nggak nyambung. Pak Pendeta aja misalnya mau ketemu dengan paus, pasti akan cuci-cuci dulu. Mau mandi, mungkin mandinya 7 hari 7 malam mungkin ya. Kemudian habis itu pakai parfum, pakai pakaian terbagus, baru menghadap paus. Nggak mungkin bangun tidur nggak cuci-cuci, nggak bersih-bersih, langsung berangkat pakai piyama. Nggak juga kan. Itu adalah adab. Jadi umat Islam diajarkan adab. Kita harus menjunjung tinggi adab kita, apalagi kita mau bertemu dengan Allah. Jadi kita bangun pagi, kita mandi dulu, cuci-cuci, wudhu, kemudian pakai pakaian yang bagus, pakai gamis yang bersih. Kita datang ke masjid, sholat di pelataran yang bersih. Itu menunjang kekhusyukan kita. Nikmat sekali rasanya Pak Pendeta. Coba deh sekali-kali. Nah, kalau misalnya cuci-cuci itu dianggap sebagai kendala, sebagai beban, Pak Pendeta salah. Itu baru masalah cuci-cuci. Ada lagi harus gerak-gerak. Tangan yang terakhir kakinya harus dilipat, kalau kita tahiyat ya harus dilipat begitu. Nggak semua orang bisa, kata Pak Pendeta gitu. Nah, dalam umat Islam tidak ada paksaan. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak usah, tapi usahakan semampunya. Kalau sholat normal berdiri bisa, jalankan dengan sempurna. Kalau nggak bisa sambil duduk bisa. Kalau sambil duduk sholat nggak bisa, sambil tidur dengan menggerakkan tangan itu juga bisa. Nggak banyak yang digerakkan, nggak dilipat-lipat, hanya menggerakkan tangan. Kalau sambil tidur menggerakkan tangan nggak bisa, nah bisa sholat hanya dengan menggerakkan isyarat mata. Kalau dengan isyarat mata juga nggak bisa, ya artinya sudah game over, udah selesai kontrak masa hidupnya di dunia. Begitu Pak Pendeta. Jadi jangan jadi beban itu, nggak masalah buat kita. Mau sholat seperti apapun boleh, asalkan memang itu sesuai dengan fikih, sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan yang sudah dibakukan. Begitu Pak Pendeta. Oke, nah lanjut lagi, ibadah umat Islam. Satu lagi yang ingin saya bahas, yaitu puasa Ramadan. Bayangkan, selama 1 bulan kita harus puasa Pak Pendeta. Dari subuh sampai maghrib, kita harus menahan lapar, nahan haus, nahan dari segala yang membatalkan puasa kita. Pak Pendeta bisa coba selama 1 bulan puasa penuh, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib selama 1 bulan. Itu insya Allah Pak Pendeta bisa langsung kurus, lebih sehat tuh. Coba aja deh. Nah, mungkin juga Pak Pendeta mencari di Alkitab, Yesus tuh puasa nggak? Coba dicari ya. Baik, setelah kita bahas, ternyata yang dikhotbahkan oleh Pendeta Gilbert tentang zakat dan frekuensi ibadah umat Kristen dan umat Islam sangat tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sama, bukan hal yang apple to apple, sehingga tidak bisa diperbandingkan, nggak cocok, nggak karu-karuan kalau dibanding-bandingkan. Begitu Pak Pendeta. Nah, kalau hal seperti itu artinya memperbandingkan dua agama dengan cara yang naif ya, yang justru akan menyesatkan para pendengarnya, bukan mencerahkan, bukan mencerdaskan, tapi justru menyesatkan. Kan itu nggak baik, jadinya berbahaya juga ya. Dan gini, kalau misalnya Pak Pendeta ingin membandingkan lagi suatu saat nanti, tertarik, kita bisa ketemu deh, kita bisa ngopi di mana sambil ngobrol. Kira-kira kita mau membahas apa? Kita bisa tukar ilmu, tukar wawasan,
tukar perspektif ya. Nah, saya tinggal di Bandung, mungkin Pak Pendeta tinggal di Jakarta atau di Manado, nanti bisa kita bahas kira-kira kita akan mau ketemu di mana. Semoga kalau itu terjadi, pertemuan kita bisa membawa banyak manfaat, terutama bagi kita berdua, Pak Pendeta ya. Baik, kita akhiri perbincangan dengan perbandingan agama yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert ya. Kita akhiri diskusi kita kali ini, episode yang pertama ini. Insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang berikutnya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan, saya mempunyai challenge buat para pendeta semua ya, pendeta, pastor, semuanya. Saya challenge, tunjukkan kepada saya Alkitab mana yang isinya sama, Alkitab yang dibaca Yesus waktu itu dan Alkitab yang sekarang. Begitu, terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.